Pengertian Posyandu. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan Posyandu yaitu menurunkan angka kematian bayi atau AKB, menurunkan angka kematian ibu, baik ibu hamil, melahirkan, dan nifas, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan kesehatan, berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan kesehatan keluarga, dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Kegiatan pokok Posyandu yaitu ada KIA, KB, imunisasi, gizi, serta penanggulangan diare. Meja 1. Pendaftaran sasaran Posyandu, KMS anak diminta oleh kader, pencatatan identitas sasaran, dan pengisian KMS baru. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mangga Bu, silakan duduk ya. Boleh pinjam dulu KMS-nya? Mangga. Benar dengan Ibu Larita? Ya. Suaminya Bapak Angga ya? Ya. Anaknya Kevin? Ya. Untuk alamatnya Batu Jajar ya Bu? Ya. Ya, sudah saya catat ya Bu sesuai dengan KMS-nya. Selanjutnya Mangga untuk lanjut ke meja 2. Lanjut aja ya. Makasih ya, sama-sama. Meja 2. Melaksanakan penimbangan, pencatatan hasil penimbangan, kemudian hasil dicatat di kertas. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Ya. Boleh dipinjam dulu ya KMS-nya? Boleh dulu ya. Dengan Ibu Narita, ya. Suaminya Bapak Angga ya. Untuk anaknya Kevin, ya. Alamatnya di Batu Jajar ya Bu. Sudah sesuai ya dengan KMS-nya. Nah, sekarang di meja 2 ini seadanya kita akan melakukan pengukuran berat badan dan juga panjang badannya. Langsung aja ya. Untuk berat badannya 10 kilo ya. Untuk panjang badannya 80 cm ya Bu. Ya. Saya catat dulu ya Bu. Untuk berat badannya 10 kilo. Kemudian panjang badannya 80 cm ya. Mangga Bu, ininya di bawah nanti bisa dikasih untuk di meja 3. Ya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Meja 3. Mencatat hasil penimbangan dalam KMS, pengisian sesuai kasus, keluhan anak dicatat di KMS, serta menyimpulkan hasil berat badan anak di KMS. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Mangga duduk Bu. Ya. Pinjam KMS-nya. Ya. Sama ini ya, tadi hasil berat badan sama panjang badannya ya. Iya, di meja sebelumnya. Ya. Sebelumnya ini dengan Ibu Narita ya, dengan suaminya dengan Bapak Angga ya. Anaknya Kevin ya. Saya catat dulu ya hasil lagi di KMS. Adanya 8 bulan kan ya Bu? Iya. Sekarang 10 kilo. Nah, ini Bu bisa dilihat ya Bu. Hasilnya dari bulan sebelumnya grafiknya itu ada kenaikan untuk berat badannya. Bagus sih, naik lebih dari ini kan maksimalnya itu 300 gram. Nah, adanya itu ada peningkatan badannya. Kemudian
adiknya masih ASI inklusif Bu? Masih Bu, Masih alhamdulillah. masih ya. Kemudian adiknya ada keluhan nggak Bu? Ini udah berapa hari ya? 2 hari kalau nggak salah. Bayinya mencret terus. Mencret. Itu dalam seharinya berapa kali kira-kira? Kalau bisa berapa ya? Waktu itu teh ada 4 sampai 5 kali lebih. Saya catat ya Bu di sini. Diare. Terus selanjutnya Ibu bisa ke meja 4. Ini di bawah lagi ya, di bawah. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Meja 4. Adapun yang dilakukan di meja 4 adalah persiapan sarana penyuluhan, KMS anak dipelajari, penyuluhan dengan menggunakan sarana sesuai kebutuhan atau keluhan anak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Iya. Boleh pinjam dulu ya KMS-nya? Saya cocokin dulu ya. Namanya Ibu Narita ya. Untuk nama suaminya Bapak Angga. Anaknya Kevin ya? Ya. Alamatnya di Batu Jajar. Saya lihat dulu ya. KMS-nya. Di sini keluhannya adanya mencret ya Bu? Iya. Kalau Ibu sebelumnya tahu nggak mencret itu apa? Saya mah tahunya ya cuma BAB cair aja gitu aja. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya mungkin biar Ibu lebih tahu mencret itu apa, saya mungkin akan penjelasannya ya Bu. Ya. Jadi, nah, sini ada ya Bu. Sebelumnya Ibu kan belum tahu ya apa itu mencret. Nah, mencret itu disebut juga dengan diare. Nah, diare sendiri atau mencret penjelasannya lebih lanjut Ibu udah tahu belum? Belum. Tahunya itu tadi ya, mencret apa sih BAB-nya yang cair kayak gitu. Nah, jadi diare sendiri adalah keadaan buang air si adanya itu yang cair tadi, biasanya itu frekuensi atau frekuensi itu banyaknya ya, kurang lebih itu lebih dari 4 kali kalau untuk bayi. Nah kan adanya frekuensinya berapa itu? Kemarin teh ada 4 kali lebih. 4 kali lebih ya. Nah ya, jadi dari itu frekuensinya itu lebih dari 4 kali. Kemudian apa ya, bentuknya juga biasanya itu encer dan mungkin warnanya juga bisa berubah ya. Mungkin bisa agak sedikit warna hijau atau mungkin kehitaman. Nah kalau lebih parahnya itu biasanya itu ada darahnya kayak gitu. Yang sebelumnya Ibu tahu nggak penyebab diarenya itu apa? Kurang tahu Kurang saya tahu ya. Nah, yang pertama itu biasanya itu infeksi. Nah, kalau enggak, infeksi itu bisa disebabkan misalnya Ibu ketika menyusui adanya, Ibu suka cuci tangan dulu nggak? Aduh, tuh kadang saya lupa ya. Nah, ya itu bisa jadi karena Ibu lupa cuci tangan kayak gitu. Terus juga dari penyerapan makanannya, karena adanya masih ASI inklusif kan? Iya masih. Karena udah 8 bulan juga, mungkin dari apa ya, udah mulai kayak dari makanan yang lain kan MPASI bisa. Jadi si adanya penyerapannya itu belum sempurna gitu ya. Kemudian makanannya juga Ibu harus, kalau kan si adanya udah boleh makan yang lainnya kayak MPASI kayak gitu, mungkin dari biasanya kan bikin bubur sendiri kayak gitu, atau enggak dari sayuran yang dikukus kayak gitu kan. Nah biasanya itu harus dimasaknya itu benar-benar mateng, kemudian saat dicucinya juga harus benar-benar bersih kayak gitu. Kemudian si adiknya juga mungkin karena itu tadi ya, perasaan adiknya juga karena si adiknya mungkin ada cemas kayak gitu, rewel, nah bisa juga dari penyebab diare itu. Kemudian apa sih tanda dan gejalanya Ibu udah tahu belum? Belum ya Ibu. Jadi tanda dan gejalanya itu yang tadi ya, buang air besarnya itu lebih dari 4 kali. Nah kemudian tinjanya itu biasanya itu encer atau cair yang tadi Ibu bilang. Kemudian bisa bercampur lendir atau bahkan yang parahnya itu bercampur darah. Kemudian biasanya anaknya cengeng. Nah
si adanya gimana? Cengeng nggak? Iya, sekarang sedikit nangis Kayak cengeng, gelisah kayak gitu ya. Kemudian suhu tubuhnya juga biasanya agak meningkat. Nah, kemudian biasanya nafsu makannya gimana? kadang baru dikasih sedikit Ya, baru agak itu ya. Nafsu makannya juga berkurang. Kemudian berat badannya sih kalau dilihat sih nggak turun ya, alhamdulillahnya tadi di KMS-nya. Kemudian biasanya kelopak mata adanya itu agak cekung gitu. Badannya ya mungkin tadi ya karena cengeng gitu bisa jadi badannya agak lemah kayak gitu. Kemudian bagaimana sih pencegahan diare, Ibu? Tahu? belum Belum saya ya. belum kurang tahu. Jadi pencegahannya itu yang pertama karena adanya masih ASI juga, terus aja diterusin ASI-nya. Nah kemudian berikan makan dan minuman yang tadi saya bilang harus bersih. Kalau misalnya kan si adanya udah mulai dikasih kayak apa ya, buah-buah kayak gitu kan udah boleh ya, kayak pisang kayak gitu. Terus kayak makanan yang dikukus pastiin tas nyucinya itu harus bersih. Kemudian tangan ibu juga pastiin kalau mau nyusuin gitu ya bersih, harus bersih tangannya, daerah sininya juga, daerah payudaranya bisa dibersihin dulu. Kemudian jaga kebersihan juga ya tadi ya dari badan kita, anggota badan kitanya, atau mungkin dari si adanya juga. Kemudian ketika ibu misalnya udah ngebersihin apa ya tinja si adanya gitu, udah cebokin lah istilahnya, ya, jangan lupa cuci tangan tadi ya Bu. Kemudian selanjutnya bagaimana sih penanganan diare? Ibu udah tahu belum? Belum kurang tahu. Nah jadi penanganannya itu yang paling mudah ya, sederhana yang bisa ibu lakukan di rumah itu beri cairan atau oralit ya. Oralit sendiri itu bahannya itu gampang banget sih Bu, ada 3 macam. Itu ada air, pasti ya airnya itu harus air matang, kemudian ada gula dan garam. Nah nanti untuk lebih jelasnya nanti ada bisa didemonstrasikan di media selanjutnya. Nah kemudian yang tadi ya teruskan pemberian ASI-nya, kemudian berikan makanan yang lunak dan mudah dicerna juga. Kemudian ini ya, nah jika tadi yang saya bilang kalau misalnya kita tuh ya udah ngasih oralit kayak gitu ya, tapi kok si diarenya itu nggak kunjung ini ya, nggak kunjung, maksudnya nggak kunjung membaik, malah makin parah. Misalnya yang asalnya sehari itu frekuensinya tadi lebih dari 4 kali, maksimal mungkin kayak 5 kali ya mungkin seadanya. Nah, apabila diarenya itu udah lebih dari sekitar 10 kali, kemudian tinjanya itu udah bercampur darah kayak gitu, kemudian diarenya udah beberapa hari itu udah ini ya nggak kunjung sembuh. Nah ibu bisa segera bawa ke pelayanan kesehatan terdekat, baik ke puskesmas misalnya atau enggak mungkin ke rumah sakit. Tapi sih mudah-mudahan nanti udah dikasih oralit kayak gitu sih udah bisa membaik ya Bu. Ya, Nah mungkin penjelasannya cukup segitu ya Bu. Nanti kan untuk didemonstrasikannya di meja 5. Nah ini biar buat nanti ibu bisa baca-baca apa itu diare dan yang lainnya, biar buat apa ya ibu lebih ingat gitu. Ini ada websitenya. Oh iya. Terus selanjutnya ibu mungkin bisa ke meja 5 ya. Makasih ya Bu. Iya. Ya Bu, sama-sama. Iya, sama-sama. Meja 5. Pelayanan kesehatan atau tindakan yang dilakukan di meja 5 seperti pemberian imunisasi sesuai keadaan anak, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, intervensi imunisasi, maupun konsultasi KB. Waalaikumsalam. Aku dulu duduk. Boleh lihat dulu ya KMS-nya. Saya pastiin lagi ya, namanya dengan Ibu Narita. Untuk nama suaminya Bapak Angga, ya. Anaknya dengan Kevin ya, anaknya di Batu Jajar. Nah, mungkin tadi bentar, saya lihat dulu ya. Diare ya adanya. Bu sebelumnya udah dikasih penjelasan kan di meja 4? udah tadi dikasih ya, sama dikasih juga. Oh gitu. Nah di sini karena tadi udah dijelasin, mungkin di media kesehatan itu demonstrasikan gimana sih cara membuat olahraganya. Mudah sih Bu. Yang pertama itu
sediakan air yang pastinya airnya itu harus air matang dulu ya Bu. Dimasak dulu ya Bu. Dimasak sampai mendidih gitu, harus air matang. Kemudian pastiin juga sumber airnya emang harus yang benar-benar bersih kayak gitu. Nah yang pertama itu masukin gulanya itu, takarannya itu 1 sendok teh ya Bu. Masukin. Kemudian garamnya itu 1/4 sendok teh, ya kurang lebih di ujung sendok lah Bu. Kemudian masukin juga, kemudian kocek-kocek, ya dikoceknya sampai benar-benar larut ya Bu, kurang lebih 1 menit lah. Kocek sampai tercampur rata. Nah, kalau udah larut, Ibu bisa langsung kasih ke adiknya. Nah untuk sekarang boleh saya yang kasih ya. Saya terima kasih dan nangis ya. Coba ya. Nah, mungkin untuk nanti di rumah pemberiannya, kalau ibu biasanya kan ada pipet gitu, boleh juga pakai pipet. Enggak sendok juga boleh sih. Bismillah. Sedikit-sedikit paling Ibu Ya ya. sedikit-sedikit aja. Nah 1 gelas atau setengah gelas ini teh habisnya kurang lebih sehari lah, jangan sekaligus di iya. Kurang lebih kayak gitu mungkin ya Bu, nanti ngasihinnya. Nah udah sekali kan Bu cara buatnya, ya kurang lebih kayak gitu lah. Nanti Ibu bisa apa sih mempraktekannya di rumah, pemberiannya kayak gitu. Nah, mungkin dari meja 1 sampai 5 ya udah cukup ya Bu, Ibu juga udah ngerti kan? Ya alhamdulillah. Jadi Ibu bisa mempraktekannya. Nah untuk bulan depannya kan sekarang adanya 8 bulan. Nah nanti bulan depan itu adanya 9 bulan, ada imunisasi campak. Nah Ibu jangan lupa ya datang lagi ke Posyandu. Kayak mesti dibawa lagi nih. Iya dibawa. Ya. Enggak Bu. Ya, terima kasih. Makasih ya Bu ya. Ya. Yang terakhir yaitu ada pemberian konsumsi atau snack. Bu udah beres ya? Alhamdulillah udah beres. Ini ada snack ya Bu, biasanya kalau udah kunjungan ke Posyandu itu dikasih. Alhamdulillah ya Bu. Buat ibunya. Iya. Makasih ya Bu ya. Bu. Jangan lupa ya bulan depan datang lagi. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.